Aroma Fosta. Saya Fakih Basa Pamitaksana dengan NIM 2303102207. Di presentasi kali ini saya selaku owner dari Aroma Fosta ingin memperkenalkan produk parfum. Aroma Fosta adalah sebuah brand parfum lokal yang kami rancang khusus untuk menjawab kebutuhan gaya hidup masyarakat modern yang aktif dan dinamis. Kami hadir dengan tagline wangian cerdas untuk semua suasana. Kenapa saya mengambil tagline tersebut? Karena produk kami benar-benar fleksibel, bisa digunakan di suasana indoor seperti kantor ataupun kelas, hingga suasana outdoor seperti naik motor, olahraga ataupun hangout. Baik. Bisa dilihat di sini ada visi dan misi dari produk kami. Yang pertama, kami mempunyai misi menjadi pelopor parfum lokal seberguna yang mampu menyesuaikan kebutuhan gaya hidup modern dan dinamis. Sebenarnya kami ingin menjadi pilihan utama bagi masyarakat saat mereka mencari parfum lokal yang berkualitas dan nyaman digunakan. Dan kami juga mempunyai misi yang pertama, mengembangkan parfum berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, menyediakan varian aroma yang cocok untuk aktivitas harian. Dan untuk yang ketiga, menjaga standar kesehatan dan keamanan kulit dengan bahan-bahan yang non iritasi. Jadi kami tidak hanya fokus pada aromanya, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan keamanan jangka panjang bagi pengguna parfum. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep bisnis dari Aroma Fosta. Aroma Fosta sendiri adalah brand parfum lokal yang mengusung konsep dual purpose fragrance, yaitu parfum yang bisa dipakai untuk indoor maupun outdoor. Nah, bisa dilihat di sini indoor atau ruangan tertutup, yaitu seperti di kantor, kelas, kafe, transportasi umum. Dan untuk outdoornya atau aktivitas luar seperti jalan-jalan, olahraga, event atau kerja lapangan. Fokus utama kami bisa dilihat untuk menghadirkan parfum yang lembut tapi tahan lama, cocok untuk pria dan wanita yang aktif berpindah suasana dalam suatu hari. Nah, di sini ada beberapa varian parfum yang kami jual, yaitu yang pertama ada Active Series untuk outdoor. Di sini aromanya citrus blast, body spice, dan marine fresh. Ciri-cirinya yaitu segar, tahan lama, dan meningkatkan semangat. Dan cocoknya untuk olahraga, motoran, aktivitas siang hari. Dan yang kedua ada Calm Series atau untuk indoor dalam ruangan. Itu aromanya vanilla musk, soft floral, dan powdery skin. Ciri-cirinya yaitu lembut, relaksasi, dan tidak menyengat. Dan aroma ini cocok untuk kantor, kuliah, ruang AC, ruangan tertutup. Dan yang terakhir yaitu Audemis atau hybrids. Formula ringan bisa disemprot ulang tanpa menumpuk aroma. Yang ketiga ini untuk indoor maupun outdoor. Baik, untuk Aroma Fosta sendiri mempunyai beberapa keunikan yang menjadi kekuatan bagi kami. Yang pertama, formula 2-in-1 yang artinya bisa digunakan untuk beberapa suasana yang saya jelaskan tadi untuk outdoor maupun indoor. Yang kedua, bahannya aman dan halal tanpa alkohol keras dan tidak diuji pada hewan. Yang ketiga, kemasan yang estetik, travel friendly, cocok untuk dibawa kemana saja. Yang keempat, aromanya nyaman tapi tahan lama, yang artinya menggunakan fixatif alami agar aroma awet tanpa membuat pusing. Baik, di sini saya akan menjelaskan target utama yang kami akan berikan, yaitu yang pertama pada usia 17 sampai 35 tahun. Yang kedua, yang paling utama yaitu mahasiswa, pekerja kantoran dan juga freelance. Yang keempat ada konsumen aktif dan peduli penampilan. Dan yang terakhir yaitu pecinta parfum lokal dan pencari aroma nyaman. Kenapa saya menargetkan hal tersebut? Karena mereka adalah kalangan yang aktif, sering berpindah tempat, dan peduli dengan penampilan. Selain itu, mereka juga memiliki kecenderungan untuk memilih produk lokal yang keren, simpel, dan punya nilai yang praktis.
Tuh. Nah, bisa dilihat ini adalah bagian yang paling utama. Bagaimana kami bisa memasarkan produk kami, yaitu yang pertama dengan digital marketing yang berfokus pada Instagram dan TikTok dengan konsep edukatif, tips seputar parfum dan juga cerita di balik layar atau behind the scenes. Penjual dilakukan melalui Shopee, Tokopedia dan juga TikTok Shop. Kami juga menggandeng micro influencer untuk memperluas jangkauan. Yang kedua ada offline active fashion, yaitu seperti kami menyewa booth di kampus atau ada event-event komunitas. Yang kedua berkolaborasi dengan barbershop atau salon. Dan yang ketiga itu adalah reseller dan dropship program. Dan untuk terakhir promo unggulan ada 3, yaitu paket combo, langganan isi ulang, dan voucher dan loyalty card. Nah, di sini kami mempunyai beberapa pilihan harga, yaitu yang pertama spray untuk ukuran 35 ml dengan harga 35.000, dan untuk spray ukuran 100 ml yaitu 75.000, dan untuk paket duo 2 x 35 ml yaitu 65.000, dan terakhir yaitu gift set 3 varian yang harganya 150.000. Dengan harga segitu, produk kami tetap terjangkau dan memberikan margin bisnis yang sehat. Nah, di sini kami akan menjelaskan rincian biaya produksi atau cost breakdown. Yang pertama, botol dan spray head itu di harga 3.000, dan untuk yang kedua bahan baku, fragrance dan pelarut itu di harga 5.000, dan untuk label dan kemasan di harga 2.000, dan untuk biaya tenaga kerja manual di harga 2.000. Dan selanjutnya jika di total HPP atau harga pokok produksi per 35 ml nya itu kurang lebih di harga 12.000. Dengan harga jual 35.000, margin kotor per botol yang kami terima yaitu di harga kurang lebih 23.000 atau kurang lebihnya 66%. Dan untuk selanjutnya proyeksi arus kas selama 6 bulan. Nah, di sini pada bulan pertama omset kita kurang lebih 10 juta. Biaya masih tinggi atau produksi awal dan promosi. Dan di sini kami mendapatkan laba bersih kurang lebih 1 juta. Di bulan kedua omset naik jadi kurang lebih 15 juta. Mulai ada pelanggan tetap dan review online. Dan kami mendapatkan laba bersih kurang lebih 5 juta. Dan untuk bulan ketiga bisa dilihat omset kami terus naik kurang lebih 20 juta. Di sini promosi makin optimal untuk TikTok dan reseller. Dan kami mendapatkan laba bersih sekitar 8 juta. Untuk selanjutnya bulan keempat, di sini kami di bulan keempat sudah mendapatkan break even point atau BEP dengan omset kurang lebih 25 juta. Di sini biaya mulai stabil dan kami mendapatkan laba bersih kurang lebih 12 juta. Di bulan kelima omset terus naik kurang lebih 30 juta dengan di sini ekspansi offline seperti boot kampus dan kolaborasi salon mulai diperhitungkan. Dan kami mendapatkan laba bersih kurang lebih 16 juta. Dan untuk bulan ke-6 ini omsetnya mencapai 35 juta. Di sini loyal customer dan revenue rutin. Di bulan ke-6 ini sudah benar-benar kita margin. Dan untuk laba bersihnya kita mendapatkan kurang lebih 20 juta. Nah, bisa dilihat ini ada grafik yang menunjukkan arus kas selama 6 bulan kami. Semakin bulan semakin naik. Bisa dilihat di sini di bulan pertama, di bulan kedua, di bulan ketiga, di bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam. Baik, untuk selanjutnya saya menjelaskan proyeksi penjualan dan laba per produk. Produk yang pertama yaitu spray 35 ml. Di sini kami mempunyai target
200 botol per bulan dengan margin kurang lebih 23.000 per botol. Dan untuk spray yang 100 ml, target kami yaitu 100 botol per bulan. Dan untuk margin atau keuntungan kami kurang lebih mendapatkan 45.000 per botol. Dan untuk yang ketiga, paket duo atau 2 kali 35 ml, target kami yaitu 60 paket per bulan, atau marginnya kami mendapatkan kurang lebih 35.000 per paket. Dan untuk yang terakhir, gift set 3 varian yaitu untuk yang terakhir gift set 3 varian itu mendapatkan target 40 set per bulan dan mendapatkan margin atau keuntungan 80.000 per set. Dan di sini kami total untuk estimasi laba kotor bulanannya yaitu kurang lebih 14 juta sampai 15 juta. Nah, di sini saya akan menjelaskan rasio finansial tambahan untuk investor. Bisa dilihat di sini ada BEP atau break even point itu sekitar 4 bulan pertama. Dan kami akan mendapatkan payback period atau pengembalian modal kurang lebih di bulan ke-6 yang saya sudah jelaskan tadi. Dan untuk gross profit margin kami mengusulkan 60-65%. Dan untuk return on investment selama 6 bulan kurang lebih 40-50%. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan biaya operasional bulanan atau opsional tambahan. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada gaji admin atau freelance part time sebesar 1.500.000. Dan untuk biaya promosi digital 2 juta. Untuk packaging dan pengiriman itu di harga 1.500.000. Dan terakhir ada biaya platform marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia itu di kisaran harga 500.000. Jika di total semuanya biaya operasional bulanan kami itu di harga 5.500.000 rupiah per bulan. Para audiens sekalian, di sini kami membutuhkan pendanaan sebesar 60 juta rupiah yang akan digunakan untuk yang pertama produksi dan stok awal itu per 1.000 parfum atau 1.000 pieces. Yang kedua pembelian mesin filling semi otomatis. Dan yang ketiga kampanye digital selama 3 bulan. Dan yang keempat desain campaign per 3 bulan. Dan yang terakhir itu kemasan dan desain. Investasi ini akan membantu mempercepat pertumbuhan skala produksi dan pemasaran. Baik, di sini kita sudah di penghujung presentasi. Dapat disimpulkan bahwa Aroma Foodstuff bukan hanya parfum, tapi solusi gaya hidup aktif dengan produk yang kuat, strategi pemasaran yang terarah, dan potensi keuangan yang sehat. Kami percaya bisnis ini akan tumbuh secara konsisten. Dan untuk para audiens, jika berminat bisa menghubungi kontak yang sudah tertera. Saya selaku owner dari Parfum Foodstuff mengucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.